Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore hari ini, Rabu 9 Februari 2022, pekan kelima masa biasa dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami menyadari dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa, dan Engkau adalah Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih. Engkau juga adalah Emmanuel, Allah yang selalu beserta kami. Syukur berlimpah kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami agar di dalam keseharian hidup kami mampu untuk melaksanakan sabda-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dicamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, perikop Injil Markus yang baru saja kita dengar merupakan lanjutan dari perikop Injil kemarin, yaitu tentang perintah Allah dan adat istiadat bangsa Yahudi. Yesus adalah putra Allah, namun karena penjelmaannya menjadi manusia terjadi di dalam bangsa Yahudi, maka Yesus juga adalah orang Yahudi. Orang Yahudi menjadikan hukum Taurat Musa sebagai undang-undang kehidupan mereka. Namun ada hukum-hukum tertentu yang bagi Yesus tidak sesuai dengan hukum Allah. Oleh karena itu dalam Injil Matius bab 5 ayat 17, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Kata menggenapinya ini bisa dimengerti juga dalam arti memperbaharui. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, yang menjadi inti persoalan dalam perikop Markus bab 7 ayat 1 sampai 23 adalah mengenai aturan membasuh tangan sebelum makan. Menurut aturan Taurat, setiap orang Yahudi harus membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Jika tidak, maka orang itu akan menjadi najis atau kotor, meski hati dan hidupnya bersih dan tidak najis. Di sini mau dikatakan bahwa dengan makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, maka seluruh diri orang itu menjadi najis atau kotor. Dan justru hal inilah
yang dikritik oleh Yesus sebagaimana yang sudah kita dengar dan renungkan dalam bacaan Injil kemarin. Ketika sebagian orang Farisi dan ahli Taurat datang memberitahukan kepada Yesus bahwa murid-muridnya makan dengan tangan najis atau kotor karena tidak lebih dahulu membasuh tangan mereka. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, sesudah Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus pun berkata kepada orang banyak, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya mendengarnya tetapi tidak memahaminya. Maka mereka bertanya kepada Yesus tentang apa arti dari perumpamaan itu. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, "Segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya dan dibuang ke dalam jamban. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu semua datang dari dalam diri seseorang, dan itu semua pula lah yang menajiskan orang dan membuat seseorang berdosa." Dengan ini Yesus juga mau mengatakan bahwa semua makanan itu halal. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, saya yakin bahwa perikop Injil hari ini sangat jelas untuk kita. Namun sebuah syair lagu dari anak-anak sekami Keuskupan Wayatebula yang berjudul Mata Pelita Tubuh, dan juga sebuah nasihat dari seorang sepupu saya ketika saya masih berada di seminari menengah 21 tahun yang lalu, dapat menjadi bahan permenungan dan refleksi untuk kita semua dan merangkum pesan perikop Injil hari ini untuk kita. Yang pertama, mata pelita tubuh. Pakailah untuk melihat yang baik atau yang jahat yang ada di dunia. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kau menjadi saksi Kristus, itulah panggilanmu. Jika matamu baik, takkan melihat yang jahat atau yang buruk yang ada di dunia. Hai kawan, pancarkanlah terang Kristus yang ada padamu. Halaukan kegelapan yang menutupi jalan-jalanmu. Yang kedua, nasihat dari seorang kakak sepupu saya. Berpikir, peliharakan otakmu. Mendengar, peliharakan telingamu. Mencium, peliharakan hidungmu. Berbicara, peliharakan mulutmu. Berbuat, peliharakan tanganmu. Dan berjalan, peliharakan kakimu. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, makanan yang kita makan yang masuk dalam tubuh kita tidak akan menajiskan dan membuat hati dan hidup kita kotor. Tetapi pikiran, telinga, mulut, tangan, dan kaki kita, kalau selalu terarah pada hal-hal yang kotor dan jahat, maka itulah yang akan menajiskan kita dan membuat hati kita kotor. Oleh karena itu, mari jaga hati kita, mari jaga pikiran kita, mari jaga telinga, mulut, tangan, dan kaki kita, supaya selalu terarah kepada kebaikan dan jalan-jalan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita selalu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup, perjuangan, dan pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing, serta istirahat kita pada malam hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan jaga kita selalu dengan berkat-berkat-Nya. Amin.